Selamat siang ya semuanya. Siang. Nah, kita akan lanjutkan ini ya, pokok pembahasan yang sebelumnya. Jadi kita telah ini soal terakhir ya, ada soal yang ditayangkan terakhir di hari Senin ya. Jadi Anda sudah ini enggak sudah mulai memikirkan gimana menyelesaikan mana soal. Iya ya. Nah, Anda harus bisa nyekat kan ya. Sket. Nah, itu ada jadi iter yang ini ya, iter itu ya, ini dianggap iter itu ya bungkus saja sebuah silinder kan ya, pipa itu diinikan dengan filamen ya, filamen yang tipis ya, tipis. Nah, di sini masalahnya disimpulkan. Jadi temperatur di dalamnya terjaga 5 derajat Celcius ya. Ini ada 5 derajat Celcius. Ya bisa jadi prosesnya itu memanaskan ya terjadi perubahan fasa di dalamnya. Kan bisa jadi gitu ya. Jadi prosesnya. Nah, di Ninjub, nah itu dimensi ya. Jadi ada yang inner diameter atau inner radius ya. Inner radius ya, ini plural bahasa Inggrisnya ya. Jadi karena radiusnya untuk dalam dan luar kan ya. Jadi nah ini yang dalam 25, yang luar jari-jarinya 75. Nah, materialnya ini punya kuantitas termal 10 ya, 10 watt per meter Kelvin. Jangan mili Kelvin ya. Kalau M dengan K nempel ya mili Kelvin ya. M small capital ya, M apa non capital ya sama K capital ya itu mili Kelvin kalau anak tempel. Nah, itu harus bisa. Terus diketahui thermal contact resistant antara iter dengan outer. Nah, jadi ada iter, jadi ada tahan thermal, baru tahan thermal kontak ya, yang ini. Ini ya, ini kontaknya ini aneh ya, satuan coba Anda perhatikan. Ini mulai yang kiri ini 0,01 meter per meter Kelvin per watt ya, W capital watt ya, watt. Nah, apa ini ya, kok aneh? Sebelumnya apa satuannya? Ketika membahas tahan thermal kontak apa satuannya? Siapa bisa bantu? Tolong. Siapa ya yang bisa bantu ini? Apa sebenarnya satuannya? Nixon. Apa itu satuan apa ini? R apa ini satuannya? Kok meter Kelvin per watt? Apa itu? Nixon? Ya, satuannya apa, Pak? Saya nggak Ya paham. ini tahan thermal ini satuannya kok meter Kelvin per watt kan ya? Sebelumnya kan meter kuadrat kan ya? Kelvin per watt ini kok meter itu? Apa benar ini? Itu maksud saya. Nah, apa yang kamu pikirkan itu ya kan baru kali ini kalian lihat juga kan ya, kalau saya sudah sering lihat itu kan ya. Ya, gimana Son? Apa itu? R itu apa di situ? R itu R single dash nih ya, single dash. Kemarin tuh R double dash kan ya. Jadi tanda kutipnya 2 ya. Ini single, ini tulisnya nggak ini betul bagus ya di layar kelihatan. Ini single. Kalau Anda perhatikan, di sini single dash. Nah ini artinya saya harus hemat waktu juga. Kita punya waktu ini kurang dari 1 jam ya, paling 55 menit, 50 menit itu. Nah ini kan saya ini kan. Nah jadi ingat ini. Jadi perlu Anda ingat. Nah ini kan ya. Ini gini ya. Double ini kan ya. Ini sama dengan Q per H kan ya. Ini apa? Flux panas kan kalau bahasa Indonesia. Nah, ini ada juga gini di sini kasus ini. Ini single dash. Ini single dash sama dengan Q per L.
L panjang. Ini kan pipa L, ya. L. Ini per L ini. Nah, ini juga kita dituliskan jadinya delta T kan. Delta T per R single dash ya. Ya. Nah, ini apa? Delta T ini yang sudah ya kita bahas. Ini baru pertama kali yang kedua, baris yang kedua ini per L. Nah, double dash itu ya. Itu. Son, ngerti, Son? Kurang ngerti sih, Pak. Nggak ngerti? Ngerti. Nah, itu perjanjiannya itu. Ini single, ini tanda coretnya satu ini. Aduh, tambah kacau, tambah jelek. Nah, gitu. Ini single ya. Nah, itu jadinya persatuan panjang kan ya? Persatuan panjang. Persatuan panjang, ini kan key-nya bagi L kan? Nah, di sini tetap dengan analogi di ini, Kirchhoff ya, delta T, nah R-nya di das. Nah, kalau dicocokkan satuannya ini kan harusnya di sini kan meter persegi, Kelvin per watt. Ya, di sini jadinya supaya ini kan satuannya sebelah kirinya apa? Watt per meter kan ya? Ini ada Kelvin kan? Sehingga di sini artinya meter kan ya? Meter Kelvin. Nah, Kelvin bagi Kelvin kan hilang kan ya, meternya masih. Meter dibagi watt. Nanti wattnya naik jadi watt per meter. Jadi sama dengan kiri. Itu ya. Ini ya, ini. Nah, the outer surface of the ether exposed to a fluid of temperature ya. Minus ya, ada tanda minus. Jadi di bagian luarnya ini juga itu ada konveksi bagian luarnya. Itu ya. Jadi panas heaternya kemana mengalir? Kemana? Ya ke arah dalam sama arah keluar kan ya? Arah keluar yang konveksi 100 ini, arah dalam ya konduksi. Yang temperatur dalamnya dijaga 5. Nah, itulah yang harus anak ini kan dalam pikiran anak menalar soal itu. Ya, tuh. Terus nanti berapa daya yang diperlukan untuk menjaga sehingga temperatur temperatur luarnya terjaga berapa? Luar iter. Bentar. The iter power per unit length of the tube required to menjaga temperatur iternya. Iternya T0, 25, iternya 25. Ini iter dianggap nggak punya tebal kan ya, jadi nggak ada simbol tahan termalnya. Itu iternya langsung di situ tipis sekali. Nanti ke dalamnya ada tahan kontak, nanti ke dalamnya ada konduksi kan ya, keluarnya ada konveksi. Ini ya disimbolkan jadi sedikit. Ini konveksi di luar. Ini ke sini konduksi, di sini itu ada kontak, nanti iter kan. Nah, iternya ini. Itu sehingga tahanan termal gimana nulisnya? Ini arah ini ya. Dari ini ya sini aja tulis. Ini yang TI ya, TI. TI ya permukaan dalam ya. TI ini konduksi ya. Konduksi. Terus ini tahan kontak ya. Ini T-iter ya. T0 ya, T-iter. Terus apa? Ini T konveksi ya. Ini T tak ingat. Nah, gitu arahnya kan ya penyelesaian. Kalau udah masuk tahan termal gampang kan ya. Nah, ini di sini TI. Habis itu konduksi. Konduksi apa rumusnya sih? R-nya apa? Ln ya. Ln RO per RI berapa? Ln saya tuliskan di atas lah. Ln RO ya. RO per RI bagi 2pi KL kan? Bagi 2pi KL. 2 ya, 2 pi KL. KL itu kan ya. Ini tahan kontaknya. Tahan kontaknya apa itu? R ini ya. Jadi R aksen. R aksen bagi L dong ya. Bagi L. Supaya satuannya sama dengan ini kan. Tahan bagi L. GL kan tahanan kan Kelvin per watt kan ya. Nah, ini apa? Ini spur. Jadi apa? 2PR, 2PRO ya. H aja langsung. H kali 2P. Luas ya. 2P RO ya. RO kali L. Kali L. Nah, ini ya. Ini semua ada L-nya kan ya. Nanti kita
Q sama dengan apa? Q sama dengan delta T per tahan kontak total. Itu ya, total. Itu, tapi di sini beda kasusnya, bukan gitu. Itu. Jangan kasih cara gitu penyelesaian. Cara penyelesaian beda. Ini ya ini secara umum. Tapi di sini lain lagi ini. Gimana ini? Nah, ini di sini ini energi ini masuk ke sini. Q listrik ini masuk ke iter kan ya? Q. Sehingga ini ada Q1. Q1 ke dalam, ini ada keluar Q2. Q2 ini ya, agak lihat di sini Q2. Jadi Q1 dihitung di sini. Jadi Q1 sama dengan T0 dikurangan TI dibagi tahan dari sini ke sini. Q2 sama dengan T0 dikurang theta ina dibagi tahanan ini. Nah, itu kan semua ada per L-nya situ. Nanti disusun lagi Q per L-nya berapa. Itu kan ya. Dapat, selesai dah semua kan ya. Itu, selesai dah semua. Q-nya masing-masing. Ini dayanya diketahui nggak? Nggak. Daya iter justru ditanya kan ya, T0-nya 25, masukkan T0 25. Nanti Q itu sama dengan Q1 tambah Q2. Udah selesai. Gimana? Bisa? Bisa, Son? Hah? Gimana kamu? Bisa? Dikit-dikit lah, Pak. Bisa dikit-dikit, semangat kamu itu. Karena belajarnya ini. Yang saya jelasin bisa nggak? Saya bingung juga kan ya. Gimana saya jelasin kalian semua sehingga 80% tuh ngerti gitu ya, tantangan calon profesor gitu kan ya. Nah, itu terusin ya. Jadi waktunya sudah habis. Ini kita masuk ke bola. Nah, bola ya. Jadi bola itu tahu bola kan ya, bahasa Inggrisnya spherical case, ini bola yang berlubang. Boleh juga dipejal aplikasinya kan ya. Nah, nanti berlubang. Nah, kita elemennya kan ini kan ya, bisa spin. Nah, ini A-nya yang mana di sini untuk bola? A bola kan 4πr kuadrat kan ya? Dicangkang itu 4πr kuadrat. Nah, hukum Fourier ini masukin ke sini. Ini ya. Jadi segini. Tuh, ya, start dari hukum. Ya, di sini kasusnya gimana? Kalau kondisi tuna, laju perpindahan panas, misalnya ke permukaan dalam itu temperatur lebih tinggi pada luar. Heat rate-nya sama nggak? Tiap jari-jari itu sama nggak heat rate-nya? Jari-jari di R1, nah jari-jari di tengahnya RI, di luarnya jari-jarinya R2. Q-nya gimana? Besar nilai laju perpindahan panas. Ayo, siapa yang bisa ini? Ini udah berapa orang datang? Dapa gimana? Dapa Aprilio gimana? Q-nya gimana? Ya, Pak. Ya, yang saya tanya tadi. Kamu dengar nggak? Dengar, Pak, tapi saya masih rada bingung gitu, Pak. Masih rada Bingung. ngawang Ya, konsepnya. kalau kondisi tuna, bahwa Q itu sekeliling di semua untuk di permukaan bola itu kan ya, untuk jari-jari tertentu, Q-nya sama kan? Ya, Q-nya Ya, sama. Pak. Itu ya. Untuk ini di R1 dengan R2 dengan R di tengah-tengah, Q-nya sama kan ya? Q-nya sama. Yang beda untuk bola itu apa? Dalam arah R yang bedanya apa? Bedanya heat flux-nya kan ya? Heat flux-nya semakin keluar semakin apa? Besar semakin kecil. Apa? Kalau semakin keluar tuh semakin ini apa? Harusnya semakin kecil gitu, Pak. Iya, semakin Besar, kecil. kecil. Oh, iya. Yang besar kecil. Heat flux-nya harusnya semakin kecil, Pak. Kecil, Pak. Kecil. Ya kecil karena A-nya semakin besar kan ya? Q-nya kan tetap kan ya? Iya, Pak. Ya, itu makin kecil. Nah, ini ya kita anggap di sini K-nya konstan. Itu ya. Setelah itu kita bisa turunkan ya, QR ini ya kita kumpulin kan ya. Ini ada R dengan R itu ya bawa ke kiri, nanti ini jadi integral
dr per r kuadrat. Itu bentuknya kan ya, nanti ada integral dt, gitu kan ya. Itu akhirnya, nah inilah kita lakukan. Ini sehingga dapat sini ya. Ini anak harusnya bisa buktikan semua ya. Bisa buktikan semua. Ya ini r kuadrat, jadi apa? R pangkat minus 2 dr, itu kan ya. Integral ya R pangkat N tuh gimana? Kan ya per N plus 1 pangkat N plus 1, gitu kan ya integral. Nah, itu yang Anda ingat ya. Sehingga dapat ini. Jadi, ini sama dengan 4pi kali K, ya K-nya material bola ini, cangkang ini, spherical case itu ya. Bola berlubang lah ya, ini nah beda temperaturnya kan. Nah, ini pembaginya seper dari jari-jari ini. Jari-jari dalam dan luar. Sehingga tahan termal disusun lagi, ini bawa ke bawah ini kan ya, bawa bagi ke sini ya, susun lagi sehingga seper kan, seper jadi sini. Nah inilah tahanan termal untuk ini kasus bola ya, bola berlubang ya, dengan jari lubangnya jarinya R1, nanti luarnya jari-jarinya R2 ya. Itu ya, bisa semua ya. Nah ini contoh ini sekarang, langsung contoh. Gimana menentukan berapa koefisien konveksi? Iternya dalam bentuk bola berlubang, iternya kan ya. Anggaplah pembangkitnya sama jadinya 30 watt kan ya. Bola berlubang kalau kondisi tunak, panasnya kemana itu? Yang 30 watt itu arahnya kemana? Kemana arah ini ya? Nah ini dulu, ketika start itu iter 30 watt, kita colokin listrik kan ya, bentuknya bola berlubang itu. Panasnya kemana panasnya ngalir? Yang 30 watt itu kemana ngalir? Bayang nggak? Siapa ini yang saya tunjuk lagi dah? Duta Salam, gimana Duta Salam? Ya, yang saya ini tadi itu. Panasnya kemana itu? Yang 30 watt kan dari jadi panas ya masuk iter. Arahnya kemana aliran panasnya? Nah, kemana? Kemana? Keluar. Ke dalam, keluar, atau kemana? Kok nggak jelas mikmu ya? Keluar, Pak. Keluar. Keluar aja. Ya ke dalam kan ada juga ya kan ya pas awal start. Awal start artinya untuk menaikkan temperatur dirinya sendiri, ada arah ke dalam, ada arah keluar kan ya. Terus nanti ke dalam semakin sulit ngalir kan ya. Terus airnya nggak bisa ngalir ya ke dalam kan ya. Nah itu setelah kondisi tunak, airnya keluar semua. Itu kan ya. Nah kita anggap ini apa ya? Perlu asumsi untuk kasus ini ya. Anggap kondisinya sudah tunak. Ini kan steady ya, udah nggak perlu asumsi karena sebutin di soal ya. Ya tulislah asumsinya. Ini kondisi tunak. Kondisi tunak, jadi konveksi di luarnya sama dengan berapa? 30 watt kan ya? Ya 30 watt. Jadi Q-nya 30 watt. Itu kan ya. Ini udah kejawab langsung di sini. Ya, Q-nya 30 watt. Ini kejawab kan ya? Ini kejawab nanti. Jadi Q ini yang 30 itu sama dengan H kali luas kali beda temperatur ya. TS minus T, cuma TS-nya nggak diketahui. Nggak ya, nggak ketahui, nggak apa-apa. Tapi nggak kejawab baru dapat rumus, belum dapat ini hasilnya. Harus cari yang lain. Ya, nah ini ya, tuh dari pemahaman itu. Terus ini tanyanya kan ada K-nya berapa, temperatur luarnya berapa, jika lingkungan segini. Nah, lingkungan segini kan ini diketahui, 30-nya diketahui kan. Ya, ini diketahui, H-nya belum, TS-nya diketahui, TS-nya ya. TS-nya diketahui, TS sudah tahu, TS tahu, ini tahu, ya ini udah dapat langsung H di sini. Ya, H dapat. Setelah H dapat, itu kan ya, ya karena TS diketahui kan ya, H dapat. Nah, ini thermal conductivity, tentukan juga outside temperatur. Ini mana? Temperatur. Oh, ininya ini. Bentar, ini nggak diketahui.
Ini TS-nya belum diketahui. Ya, TS-nya belum diketahui. Ini jadi dalam kondisi tuna, ini jari diameter ini 20 di sini, luarnya ini 50 kan. Jadi ini 20, lubang ya. Ini 50 ini. Ini yang diketahui adalah temperatur pada jari-jari 15 jadi 30 kan sini. Terus sama 40 ini diketahui. Ya, itu diketahui kan ya. Yang nilainya ini 80 ya, ini 80. Ini 80, ini 60. Ini 60, yang di luarnya 60 kan, nah itu diketahui ya. Nah, itu yang diketahui. Temperatur ini itu 20 50 itu diketahui. Tapi ini kan ada ngalir panas ke sini. Ngalir panas ke sini. Nah, panas di sini ke sini. Nah, ini yang iternya di mana? Oh, iternya bukan ini, bukan membangkitkan material. Ya, kalau membangkitkan nggak bisa jawab. Ya, iter diletakkan di bagian dalam. Nah, iternya di sini ternyata ya. Iternya di sini. Saya belum lengkap baca soalnya. Iternya di sini. Tadi cerita jawab itu lain lagi tadi ya. Tadi dalam kondisi tidak tuna, iter ini memanaskan udara yang ada di dalamnya kan ya, memanaskan. Ya, kalau pembangkit iter ini mewakili semua lain lagi yang saya ceritakan tadi ya kasusnya. Ini nanti dalam kondisi tuna udah nggak bisa ke dalam lagi sehingga keluar. Nah, dari sini ke sini ya, dalam itu ya, dalam bentuk lingkaran itu ya, jari-jari sekian tuh konduksinya berapa itu? Ya 30 juga kan ya, 30 watt. Nah, dari situ dapat K. Di sini berapa K? K-nya dapat ya. Jadi ya pakai rumus ini yang tadi ini ya, rumus ini. Ya, ini tahu ya, ininya tahu, R-nya tahu, K-nya berapa. Ya, jadi ini digunakan rumus. Itu ya, itu untuk menjawab ini thermal conductivity. Nah, itu telah dapat, tentukanlah temperatur di luarnya berapa. Ya, terapkan yang sama juga. Bisa dari 60 ke ya temperatur ini, jari-jari berapa ini 20 ya, keluar. Itu bisa. Dari situ Q-nya kan sama. Nah, pakai rumus ini K-nya udah tahu, Q-nya sama, T-nya satu tidak tahu, R-nya tahu sehingga T lagi satu dapat. Ini juga kan ya rumusnya. Itu udah terjawab kan? Berikutnya dari sini. Itu ya, jadi udah terjawab semua. Ya, udah terjawab semua. Gimana? Ada yang nanya? Agung, gimana kamu, Gung? Agung Rizky. Bisa kamu ngerti yang saya jelaskan? Cukup mengerti, Pak. Mengerti. Mengerti. Itu jangan basa-basi cukup. Lumayan. Mengerti gitu ya, kayak tentara dikit kan ya. Coba. Iya. Ya tinggal itu aja ngitung teknisnya. Oh, sudah. Nanti latih kan ya. Setelah ini diposting slide-nya kerjain lagi. Nah, ini ya ininya arahnya. Ini poin-poinnya ini kan ya. Nah, itu ya. Ya, sekarang ya masuk ya. Ini urut. Ini yang terakhir kan ya, yang rumus tadi ya saya kan balik dari terakhir ke ini. Itu poin-poin utamanya. Nah, nanti kalau ingin ngecek apa ini benar nggak jawabnya, gimana caranya ngecek? Hah? Gimana cara ngecek? Benar nggak ini jawabnya kan? Ya itu ya bisa aja dicek dari sini. Tahanan total kan ini temperatur diketahui dari sini ke udara, theta hingga kan tahannya tahu masing-masing. Itu dijumlahkan benar nggak 30 Q-nya? Itu kan ya. Kalau benar jadi oh jawab yang ini benar gitu kan ya. Itu ya, jadi ada tekniknya. Kalau yang kita tulis saja nggak pakai cara lain, otaknya udah benar, salah pun benar, gitu kan ya. Gitu ya, jadi perlu cari cara lain untuk ngecek. Ya di engineering gitu juga di lapangan, tetap ini ya. Saya pun ngitung urusan ini juga, transfer Excel saya lakukan juga, saya coding juga. Oh ini kok ini. Nah, ya saya buat program juga. Ya sampai Excel banyak kesulitannya. Kesulitan ya karena prosesnya berubah dengan waktu gitu kan ya.
kadang-kadang sifat database-nya gitu. Ya memang enaknya di coding sih. Ya walaupun di Excel bisa juga ya pakai visual basic-nya ya. Tapi saya udah lupa itu perintahnya. Kalau butuh mendadak apa yang biasa ya itulah apa kode bahasa program yang biasa dipakai ya itu lebih cepat. Nah, itu ya ngeceknya ya salah satu yang saya singgung tadi. Nah, ini summary-nya ya. Jadi summary-nya jadi ini ya. Jadi kalau persamaan ini dari persamaan fungsi difusi ya disimpulkan jadi gini. Ya ini yang silinder, ini yang bola. Karena bagaimana distribusi temperaturnya ya kalau K-nya konstan ini linier ya, ini tidak linier. Ini juga tidak ya. Di bola tidak linier. Nanti flux-nya nah bisa seperti ini kan ya. Nah, ini juga bisa seperti ini. Ini apa ini? Ya, kok jadi R ya? R 2P kan itu 2PL itu ya heat flux. Jadi heat flux jadi K tergantung basisnya ya. Heat flux persatuan luas ya. Persatuan luas itu ininya di mana? Nah, ini oh ini ada catatan ya. RC-nya ini silindernya ini untuk kritis. Ya, ini untuk kritis. Oke lah ya, untuk kritis belum masuk ya, kita belum bahas lagi. Jadi heat flux sama dengan delta T per R das kan ya, R das. Heat flux. Nah, R dasnya apa itu untuk silinder, itu ya untuk silinder. Kalau tidak ya balik ke rumus ini yang tadi. Nah, ke sini balik ya. Baik bola, silinder ya balik aja ke situ. Nah, ini aja summary aja, tapi tujuannya bukan nyuruh Anda ngapalin enggak gitu ya. Jadi, oh udah ini jadi ini pembandingan lihat structure equation-nya kayak apa gitu ya. Tuh kita lihat. Jadi heat rate-nya seperti apa gitu ya. Heat kan delta T per R juga itu per R juga kan ya delta T per 1/4 pK per R1 minus per R2 kan. Thermal resistant nah udah ini. Sudah. Ini ya, jadi ini bentuk-bentuk dimensi yang standarnya ya, standar dan kita bisa lakukan analisis dengan mudah. Nah, bagaimana dengan sistem radial yang dilengkapi dengan pembangkitan panas? Tadi kan tidak ya komposit tanpa pembangkitan panas. Nah, ini jadi tambah ini aja kan. Samaannya kan ya. Nah, ini yang tidak nol sekarang. Nah, sekarang general solution-nya kalau integralkan kali bagaimana distribusi temperaturnya ya bisa seperti ini. Tinggal nyari kunci batas. Kalau ini pejal, solid ya, di R sama dengan 0, dt per R sama dengan berapa? Siapa bisa? Di R sama dengan 0, dt per dr, gradien temperaturnya berapa? Joule Picard, gimana Joule Picard? Ya, ini nyari kunci batas kan ya. Kalau gini, di pusat ini, sumu silinder itu kan ya, sumu silinder itu, dt per dr-nya berapa? Itu sama dengan 0 kan ya. Ya, sama dengan 0. Temperaturnya maksimum di tengah kan ya kalau di sistemnya pembangkitan panas. Ini ya, ini sama dengan 0. Di luarnya TS. TS itu nanti balance dengan konveksi. Bisa juga hubungan konveksi. Itu ya. Itu harus sudah ini ya, udah tahu kan nantinya. Nanti menyelesaikan masalah ini jangan lupa kunci batas ini yang mana. Ini simetris atau tidak. Itu ya, jadi harus bisa cepat ya analisis.
Nah, terus kita lanjut ya. Nah, ini. Jadi untuk bola tadi silinder. Ini sekarang apa ini? Masih silinder. Maaf, masih silinder. Nah, bagaimana distribusi temperatur? Ya, ya ini diintegralkan ya dengan kondisi batas tadi ya untuk kasus ini. Kalau ini TS di luarnya jadilah distribusi temperatur ini. Karena masukkan R sama dengan 0, ini kan maksimum nih ya. Maksimum, TR-nya maksimum. Masukkan R sama dengan RO, ini sama dengan TS ya. Ya, ini 0 di sini ya. Itu. Ya, jadi itu yang bisa kita pahami ya dari sini. Nah, untuk temperatur permukaan gimana ngitungnya? Nah, ini. Kalau pembangkitan panasnya Q dot kali volume kan Q, kan ya? Q ini sama dengan kan hanya dibawa keluar. Jadi konveksi. Nah, hasil ini penyederhanaan ini sehingga dapat TS ya. Gitu ya. Nah, bagaimana berikutnya untuk bola? Kan ya, untuk bola terjadi pembangkitan panas. Ya, kondisinya juga kondisi batas. Ini mirip ya dengan yang tadi. Ya, kan ya, mirip kondisi batas kan yang tadi, di mana di tengah ini dt per dr 0, di puncaknya ts. Nah, dari hasil integral itu ya dapat bentuk persamaannya beda. Ya, dengan yang tadi kan ya. Ini per 4 di sini kan ya. Nah, ini per 6 ya. Per 6. Ya itu bedanya, hasil gitunya beda. Nah, untuk di permukaannya juga sama, ya, bukan sama, mirip. Ya, ini volumenya kan beda. Ya, rumus permukaan juga beda. Karena, nah jadilah, ya. Nah, ini jadinya untuk itu sudah ya untuk silinder, bola, jadi komposit kita sudah, juga dengan pembangkitan panas sudah. Ya, kita udah mulai siap-siap akan ya kuis lagi itu ya, kuis lagi, tutor juga karena jadi terus lah ya. Terus dengan ini menambah pemahaman Anda kan ya menjadi semakin baik dan semakin baik, dan pengetahuan Anda ya menambah pengetahuan Anda, jadi informasi ini bisa supaya menambah pengetahuan Anda ya. Nah, itu ya jadi udah ya, ini dari 2 slide tadi dijadikan 1 slide. Nah, ini contoh gimana menyelesaikannya ya, menyelesaikannya. Siapa yang bisa? Ali Asman, kamu coba mikir deh kan ya, gimana menyelesaikannya. Example 10. Oke, bentar Pak, dibaca dulu. Iya, baca dulu. Nanti bisa orat-orat kamu. Berarti pakai persamaan yang tadi, tapi bedanya dt per dr yang sama dengan 0 itu di RI kan, bukan di R sama Bukan dengan 0. semua, iya. Itu aja, fungsi batasnya itu beda. Nanti Q itu, jadi kan diisolasi, anggap adiabatik lah kan ya, isolasi. Jadi anggap adiabatik kan ya. Nah, diisolasi, maka semua pembangkitan Q itu keluar kan ya. Iya Pak. Ya, sama itunya, volume silindernya kan ya. Karena ada berlubang dengan tidak kan beda kan ya.
Gimana Ali Asman? Ya mungkin yang kayak tadi sih Pak, untuk persamaannya dibikin DT per DR saat RI itu sama dengan 0. Jadi Ya. Jadi itu diintegralkan dulu ya dengan kondisi ya, batas. Kan ya? Integralkan dapat. Itu untuk A selesai udah kan ya dengan cara. Terus dengan cara B itu apa yang di B ekspresikan ini laju aliran panas pada permukaan luar dari sel ya, radius luarnya ya, radius luar dalam bentuk kidot kan ya, dan sel dimensinya kan ya. ya. Ya itu kan ini aja. TR tahu kan gampang kan ya. Gimana cara yang simpelnya gimana kamu bisa cerita. Oh gini caranya gitu supaya orang tahu lihat kamu itu mengerti kamu apa yang kamu jawab. Apa? Man, Ali Asman? Buat TR itu berarti diintegralkan kayak tadi yang Bapak bilang kan. Ya, udah dapat kan T fungsi R Udah udah dapat. dapat. Terus Terus untuk itu untuk TR-nya kan jawab udah B, dapat. Di TR-nya ada kidot kan berarti. Maksudnya ya persamaan. TR-nya situ ada kidot. Terus sekarang Terus mencari hubungan key single dash-nya gimana? Jadi key persatuan panjang itu ya, key single dash. ya, Itu di gimana? persatuan panjangnya itu berarti panjang itu maksudnya radialnya kan, panjang radialnya. Bukan panjang ininya, panjang silindernya L. Oh, panjang silinder ke O. Ya nggak ada datanya, anggap L lah kan ya. Tulis rumusnya dulu panjangnya L. Itu jadinya apa? Jadinya gimana caranya? Ya kan ini, rumus itu kan tahu, TR tahu. Q itu sama dengan apa? Hukum itu, hukum Fourier. Minus KA DT per DR kan? Iya. Ya udah itu Pak. Ya A-nya kan sama dengan 2pi R L kan? Iya. Nah, itu masukin. Nanti kan ada L di situ. Nanti Q-nya dibagi dengan L kan? Pindahkan ke kiri kan? Jadi Q per L kan? Iya. Nah, itulah rumusnya itu. Ya DT per DR-nya diturunkan dari jawaban A. Ya, yang lain bisa ngikutin nggak? Ya gitu aja ya, poin utamanya ya soal ini ya. Kalau ujian tuh 20 menit ya selesai lah. Ya, sampai nulis rapinya selesai. Udah ya, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini ringkasan. Saya masih banyak soal-soal yang lain. Ini waktunya jam berapa? Saya udah siapin soal yang ini, yang saya bahas di SP kemarin. Nah, ini. Jadi ini ringkasan ya tentang distribusi temperatur kan ya? Ini ringkasan. Nah, nanti coba dilatih, buktikan ketemu nggak? Gitu ya. Ini ada pembuktian beberapa rumus ini. 1C1 sampai 6 ya, jadi 6 pembuktian. Ini bisa jadi 6 soal ini kan ya. Heat flux-nya gimana, distribusi temperaturnya itu. Yang tadi kan bola ya, Anda bisa cek apa bisa ini heat flux ya, bukan silinder. Silinder tadi kan silinder kan ininya gini. Iya bukan silinder, bola. Bola iya silinder, silinder ini. Enggak distribusi temperaturnya. Pak, tapi kalau misalnya ujian atau apa sebenarnya open book kan, jadi bisa lihat persamaannya. Ya ujian ini kita pakai itu biasanya saya berikan rumusnya langsung di soal daripada Anda buka buku. Oh, ada Ngabisin di soal. waktu. Iya, ngabisin waktu kan. Oke. Ngabisin waktu. Ya walaupun kalau ujian di kampus ya nggak biasanya close book, karena rumus diberikan di soal. Itu supaya fair antara satu dengan yang lain kan, dan juga menghindari kecurangan. Sekarang online ya inilah Tuhan yang Maha tahu lah itunya kan ya. Kamu mau apa gitu, kalau ada yang secara ini bisa dibuktikan untuk kamu itu curang ya diproses gitu ya, tapi setidaknya niatmu ya jujur gitu ya. Ya kalau soalnya disuruh jujur bekerja mandiri ya ikutin itu, buat hidup itu lebih simpel karena jangan jadi orang pas belajar agama wah benar-benar setelah itu lupa lagi gitu ya. Jadi implementasikan hal-hal yang sebenarnya hidup itu simpel kan ya, jujur kalau hubungan orang lain tidak merugikan orang lain karena ya, yang itu gitu aja udah bagus Indonesia kan ya, bagus.
Jangan ini terlalu ekstrim. Ada aturan negara diikutin. Ada kesepakatan bersama ya itu dipegang gitu kan ya. Itu yang menyebabkan bagus yang itu kan ya. Itu menyebabkan bagus. Nah, ini sudah, tapi kita masih ada soal yang lain. Saya stop share dulu ini. Ini masih punya waktu kita ya 10 menitan lah. Ini share soal ini deh. Soal, nah ini banyak soal juga ini. Ini lebih ini. Ini muncul ya. Kok berat ya komputer saya? Ini Muncul, Pak. muncul, tapi belum bisa gede ya. Ini agak-agak ini nih, kipasnya ribut ini. Mungkin lagi ngapain ini. Harddisknya sibuk juga. Ya kecil dulu, ntar pelan-pelan gede-gede. Nah, itu ini, baca dulu soalnya. Komposit ya. Nah, itu gimana itu soal exercise 1. Ini soal latihan. Bentar, tadi ada ini nggak ya? Keganggu oleh itu nggak ya? Bentar. Ini PowerPoint saya, oh ininya masih ada tadi ya. Diblok oleh ini. Oleh nggak bisa muncul karena PowerPoint tadi masih tayangan gede ini. Nah, ini bisa. Nah, saya coba dalam waktu 3 menit kebayang nggak jawabnya apa? Itu arahnya penyelesaiannya seperti apa? Gitu ya. Itu kalau gitu bisa ya dapat A perpindahan panas kan ya? Bisa cepat. Nih, saya tunjuk siapa ini. Supaya nggak tidur. Ayo dia, gimana ayo dia? Iya, Pak. Ya, coba kamu ini. Gimana kamu, kalau saya minta kamu menjawab ini, gimana caranya yang kamu pikirkan seperti apa? Jadi ada dua material ya. Iya. Jadi stainless steel sama apa? Carbon steel ya. Carbon steel. Tahan kontaknya disebutin ya. Ini Anda perhatikan satuannya sini meter persegi ya. Derajat Celcius per watt. Artinya ini apa? Berbasiskan heat flux ya. Heat flux. Jadi R double dash ya. R double dash. Jadi rangkaian ininya apa? Rangkaian ininya si Ayodia. Rangkaian termalnya berapa tahanan di sini? Kasus ini. Itu ada konveksi lagi kan ya. Nanti di stainlessnya ada konveksi. Lidahnya segini. Dan di ini jika nah lagi satu sisinya ada ini. Ada pelida, nggak tahu pelidanya apa, stainless steel ya, yang jelas temperaturnya 190 hanya segini. Terus berikutnya, nah kasus ini ditanyakan ini, berapa sih temperatur permukaan dari plat tersebut ya, platnya berapa? Kan ada plat 2 kan ya, plat 2. Gitu. Plat 2. Nah, di sepanjang ini perlu ada note di sini. Total temperatur penurunan di komposit ya 18 derajat. Jadi ya, jadi T permukaan dengan permukaan ya, permukaan sisi kiri kanan ya. 2 ya, ada stainless steel, ada ini, ada baja karbon nempel. Nah, itu kan 3 tahanan itu. Ya, 3 tahanan. Nah, di 3 tahan itu ujung-ujungnya tahan termal itu temperaturnya delta T-nya diketahui ya 18. Itu ya delta T-nya diketahui 18.
Nah, dari situ ya laju perpindahan panasnya dapat kan ya, dengan data itu aja dapat heat flux-nya berapa. Ya, karena drop-nya tahu kan. Nah, itu udah dapat. Terus berikutnya pertanyaan yang lain nanti. Jika ininya di itu berapa kan temperaturnya, jadi Q-nya udah tahu. Q-nya kan sama kan ya. Dalam kondisi steady kan sepanjang arah aliran panas itu heat flux-nya sama. Fluxnya sama. Jadi kalau Anda bisa gambarkan dengan rangkaian termal, ini akan mudah. Ya, nih misalkan stainless steel, ini ya tahan stainless steel. Terus ini kontak, ya, tahan kontak. Ini tahanan baja karbon. Habis baja karbon apa? Di luar itu apa? Yang dengan ini stainless steel, ini apa tadi? Baja karbon. Baja karbon ini stainless steel ya. Stainless steel, nah sini ini yang 160 ini. Ini ada tahanan termal konveksi. Konveksi ya ini yang 160 kan ya. 160. Nah, ini akan membantu ini 160 derajat, tulis derajat. Terus, nah jika outside-nya ini udara. Jadi ada tahan termal lagi sini. Nah, ini yang 35 ya. 35. Nah, data yang diketahui kan ini ke sini, ini ke sini, kan ya ini ke sini. Di awal itu kan delta T-nya tahu ya. Delta T-nya tahu. Delta T sama dengan berapa tuh? 18 ya. 18 tahu itu delta T-nya. Tapi T-nya nggak tahu, deltanya tahu. Ya nggak apa-apa. Jadi arah panasnya kemana? Ke kanan. Kan ya Q-nya ke kanan. Kan udah tahu sekarang ya Q-nya ke kanan. Nah, sini ke sini, kena delta T tahu, tahan termal tahu, Q langsung tahu ya, Q-nya sama dengan berapa. Ya dapat ya dari tengah. Ini Q dapat. Nah, Q itu kan Q dari sini, dari gas panas ke ini, permukaan ini kan Q-nya sama. Nah, dari situ T ini kita peroleh. Kan ya? Kita dapat ya. T ini. Nah, dari sini juga ke sini Q-nya sama. Nah, kita dapat T-nya. Apa ditanya ini H-nya? Oh, T-nya sekian, ya bisa aja. H-nya ditanya. Jadi masalah. H-nya ditanya, ya ini. Bisa kita hubungkan dari ujung ke ujung, bisa juga dari sini ke sini. Tahannya kan bisa dihitung semua. Nanti tahan ini bisa dihitung. Tahan ini dapat, nanti H-nya dapat. Gitu ya. Tuh, bisa juga dari sini ke sini, bisa juga. Itu ya, karena H-nya ditanya. Itu ya. Ya, jadi masih sekitar tahan termal ini, H-nya berapa? H itu kan sama dengan seper ini. Ya, seper ini tahan termalnya ini. Kan ya, ini dapat tahan termal, nanti H dapat. Itu ya. Dari ujung ke sini, ujung sini ke sini, nah itu kan bisa aja. Q sama dengan delta T ini, 160 dikurangin berapa? 160 dikurang 35 kan? 35 kurang 35, terus bagi dengan tahan termal total. Ini tambah ini kan tahu ya, karena H-nya tahu. Ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu. Ini yang belum tahu. Nah, yang belum tahu ini karena Q-nya kan sama dengan Q ini. Nah, itu bisa diperoleh, sehingga ini nanti dapat. Itu ya. Nah, itu size nomor 1. Nah, ini masuk ke silinder sekarang, ke silinder. Ke silinder, gimana? Gimana, silinder ada yang ini nggak? Bisa nggak? Ini ya kerugian energi itu hubungan rupiah, kan ya? Rupiah itu ya semakin ini isolator semakin nggak baik itu di proses, kan ya bisa jadi ini semakin rugi kan ya energi. Nah inilah salah satu contoh soal ya, contoh soal mengajak anak itu ini.
berpikir, kan ya, menyelesaikan masalah. Jam berapa udah? Ya, jadi kalau ini kan contohnya brain, kan ya, temperatur rendah, kan ya, misalkan temperatur rendah, brain. Nah, diproses bisa jadi ada pendingin, ada pemanas. Ya, untuk pendinginan itu kalau udah dingin, nanti energi dari udara itu nyusup, ya rugi juga ya, rugi juga. Rugi juga, ada heat gain, kan ya, heat gain. Jadi perolehan panas. Ya, kalau yang panas, nanti ingin untuk pemanasan, ternyata ada bocor panasnya ke lingkungan, heat loss, ya disebutnya heat loss. Itu juga kerugian, itu udah kelihatan sih loss, itu kerugian. Tapi heat gain juga kerugian juga ya, tergantung prosesnya. Ya, kalau untuk memanaskan ada heat gain yang gratis ya keuntungan. Gitu ya, jadi melihat itu tuh tergantung kan ya, tergantung dari sisi duit ini kan ya, untuk ruginya ya, untuk rugi. Nah itu mungkin ya, jadi untuk pertemuan ini. Jadi anak belajar lagi. Itu sebenarnya di buku banyak soal, ya anak bisa Anak bisa lihat-lihat, belajar. Ya minggu depan saya nggak tetapin waktunya kapan, jadi saya akan memberikan kuis kepada Anda, itu ya, di kuis. Ini nggak tahu ini kenapa banyak yang hadir di sini, kelihatan ini. Ini sekarang ada apa? Ya ada kegiatan apa? Atau ada di kelas ini ada seorang yang ngirim ini ke saya, minta izin karena ada ikut lomba kan ya, ikut lomba. Itu ikut lomba, minta izin ya sudah. Dia milih di lomba silahkan itu ya. Kan ya secara institusi ya penting juga kan ya, banyak aktivitas Anda yaitu juga memberi reputasi untuk suatu institusi ya, dalam hal ini ITB kan. Udah ya, karena ini udah lewat 11.55 kan ya, jadi kita akhiri ya. Jadi materi nyampe itu konduksi tunak satu dimensi untuk dinding datar, skinner, dan bola sudah ya. Nanti minggu depan akan masuk aplikasi tentang isolasi kritis, atau saya akan tambahkan materi beri tentang isolator juga supaya anak punya wawasan lah kan ya, keengineeringan yang lebih baik berkaitan dengan perpindahan panas. Walaupun di silabus ya tidak begitu banyak lah isinya, kan silabus poin-poinnya aja. Ya itu ya, ada yang ingin bertanya? Xiaomi ingin bertanya, ada nggak? Enggak, Pak, udah jelas. Jelas. Ya belajar ya, belajar. Nilai kuis sana udah tahu itu ngeliat nggak di EduNet ya? Berapa dapat poinnya lihat? Iya, Pak, kalau poin bisa. Bisa ya, poin bisa, tapi untuk ini nggak bisa ya. Untuk melihat itu ya, itu nggak tahu settingnya saya juga. Itu kalau saya itu saya sama aja, saya harus setiap soal itu saya pindah satu-satu gitu. Saya belum ini juga itu. Pas buat kan langsung di situ kan ya, langsung di situ. Kalau pakai MS Team mudahnya itu bisa di-share soalnya ya, di MS Team. Itu di EduNet ternyata tidak. Itu masih nanti kalau ada pertemuan terkait EduNet ya coba beri masukan gimana kalau bisa seperti itu gitu. Kan lebih baik kan ya. Oke ya, selamat siang ya. Kita akhiri ya kuliahnya ya. Jadi end meeting for all ya.
Ya, yuk.